Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musallan wan saubalan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali berkumpul di dalam tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ngaji. Dan bahwasanya belajar ilmu agama atau ngaji ini adalah salah satu hal yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan salah satu cara yang utama seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Khulasatul Wajiz fil Akhlaq wal Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Musa Muhammad Ibn Abdurrahman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah, di mana kajian kita membahas tentang akhlak, membahas tentang adab, membahas tentang bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah akhlak jujur. Maka insya Allah malam hari ini kita akan membahas akhlak yang berikutnya yang disebutkan oleh musannif di sini, yaitu akhlak tawadhu. Akhlak tawadhu. Perlu diketahui, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tawadhu ini adalah salah satu akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam pembahasan akhlak itu, ketika kita membahas akhlak terpuji, pasti ada lawannya. Ya, pasti ada lawannya. Misalkan kemarin kita sudah membahas tentang akhlak jujur, sifat jujur. Maka dia akhlak terpuji. Maka dia juga memiliki lawan, memiliki hal yang bertentangan dengannya, yaitu kebohongan, dusta, kadzib. Maka jujur lawannya adalah bohong atau dusta. Nah, tawadhu ini adalah akhlak yang sangat-sangat tinggi, akhlak yang hendaknya seorang muslim berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk bisa menghiasinya, menghiasi dirinya dengan akhlak ini. Kenapa? Kalau tidak, maka dia akan terjebur ke dalam akhlak lawannya. Tawadhu, akhlak lawannya adalah sombong, al-kibr. Dan dosa sombong itu dosa yang sangat-sangat berbahaya. Dosa sombong itu dosa yang sangat-sangat berbahaya. Sebagian para ulama menyampaikan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluknya Allah itu dosa sombong. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, ya, maka
dia tidak mau. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala aba wastakbaro. Dia enggan, iblis itu enggan, wastakbaro, dan dia bersikap sombong, bersikap takabur. Maka ini adalah dosa yang sangat-sangat berbahaya. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluknya Allah adalah kesombongan. Dan juga dosa yang menjadi identitas bagi manusia yang paling dibenci Allah di muka bumi adalah dia memiliki satu sifat sombong. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang paling dibenci Allah. Manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an, ya, di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ceritakan Fir'aun di berbagai macam tempat dan menunjukkan ini kesombongannya Fir'aun. Ditunjukkan kesombongan Fir'aun. Bahkan nama Fir'aun dijadikan permisalan bagi orang yang sombong. Oncene sombong koyok Fir'aun. Saking tersematnya kesombongan pada diri Fir'aun. Luar biasa. Bagaimana Fir'aun mendaku bahwasanya ana rabbukumul a'la. Bayangkan, ada manusia yang hina terus mengatakan aku pangeranmu. Aku adalah Tuhanmu. Ini sombongnya bukan main. Manusia luar biasa sombong. Kemudian ketika dia itu diberitahu oleh Nabi Musa bahwasanya Robnya ada di langit, maka dia dengan sengaja mengumpulkan bala tentaranya dan pasukannya dan masyarakat bawahannya untuk membangun tempat yang tinggi, kemudian memerintahkan pasukannya untuk memanah ke langit dengan tujuan untuk membunuh Tuhannya Musa. Kurang sombong ya nopo. Ya, sombongnya bukan main. Bahkan di akhir hidupnya, ketika dia sudah mau tenggelam, di Laut Merah, dia mengatakan, sekarang aku beriman dengan Tuhannya Musa. Nyebut Allah nggak mau. Nyebut Allah tidak mau. Padahal dia sadar. Tapi saking sombongnya nggak mau. Itu sudah diambang kematiannya. Makanya dia dibuat permisalan. Ya. Orang yang sombong dibuat permisalan seperti Fir'aun. Ya, sombong kayak Fir'aun. Dan itu memang sejak zaman dulu ketika Nabi SAW mengetahui bahwasanya Abu Jahal tewas di perang Badar. Ya, dibunuh oleh dua pemuda yang gagah berani, Mu'adz dan Mu'awidh. Yang sebelumnya, yang setelahnya ya, Abu Jahal itu dilukai oleh dua orang ini, Mu'adz dan Mu'awidh. Ya, ketika bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya am, ya, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Jadi dua anak ini nggak tahu. Perang Badar di pedang Badar, dua anaknya nggak tahu mana yang namanya Abu Jahal. Saya cuma dengar namanya. Krungu jeneng ngetok nyelekit nangati. Kenapa? Karena dia terkenal sebagai orang yang paling memusuhi Nabi, paling sombong. Ya, dua pemuda ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian diberitahu, itu nak Abu Jahal. Langsung kedua anak muda ini melesat, kemudian langsung menebaskan pedangnya kepada Abu Jahal. Namun sayangnya akhirnya dia terluka setelah itu sehingga Abu Jahal masih tergeletak, belum meninggal. Kemudian didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang dulu Abdullah bin Mas'ud ini adalah tukang, orang yang bagian gembala kambingnya Abu Jahal. Ya, karena beliau orang miskin. Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Ya, biasanya gembala kambing-kambingnya atau onta-ontanya Abu Jahal. Kemudian dipenggal lehernya
oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi SAW sudah mengetahui bahwa Abu Jahal meninggal, ya, beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza Fir'aun hadhil ummah." Yo iki Fir'aune umat Islam. Fir'aunnya umat Islam. Ya. Maka kesombongan itu dosa yang berbahaya. Dosa yang sangat berbahaya. Ya. Maka tawadhu ini adalah obat supaya orang itu tidak memiliki sikap sombong. Orang yang gagal untuk bersikap tawadhu, maka dia akan tergiring pada sikap sombong. Maka penting untuk mengetahui apa? Sikap tawadhu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita baca apa yang ditulis oleh Musannif hafizallahu taala. Beliau mengatakan qala khuluqut tawadhu, akhlak tawadhu. Maka di sini beliau akan membahas beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, beliau membahas tentang pengertian daripada tawadhu itu. Apa yang dimaksud tawadhu? Maka beliau mengatakan at-tawadhu huwa hadmun nafsi wal wad'u min qadriha wa adamul kibr. Beliau menyampaikan tawadhu itu, ya, adalah orang menundukkan hawa nafsunya, dan merendahkan kedudukan dirinya, serta tidak sombong. Ini tawadhu kata beliau. Yang pertama, dia itu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, kemudian dia juga merendahkan kedudukan dirinya. Dia tidak menganggap kedudukan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Kemudian wa'adamut takabbur wa'adamul kibr, dan dia tidak bersikap sombong. Maka ini tawadhu. Maka ini tawadhu. Ya, yang ditulis oleh beliau sebagai pengertian. Ya. Maka ini pengertian yang disampaikan oleh musannif. Kemudian beliau memberikan catatan. Apa catatannya? Beliau mengatakan fal kibru wal ijabu bin nafsi madmuman. Maka ada dua sifat yang menjadi lawan daripada sifat tawadhu ini. Dua sifat lawannya sifat tawadhu. Yang pertama kata beliau fal kibr, sombong. Sombong ini jadi musuhnya tawadhu. Tidak mungkin berada di dalam hati seorang hamba ada sikap tawadhu plus sifat sombong, nggak mungkin. Kalau dia tawadhu, dia tidak akan bisa sombong. Kalau dia sombong, dia tidak akan tawadhu. Dan ada satu sifat lagi yang menjadi musuhnya tawadhu, kata beliau wal ijab bin nafs, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ya. Ini adalah saya. Ya. Ini kemampuan saya, ini kekayaan saya. Ya. Sebagaimana ucapan Qarun. Ya. Ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ini adalah hasil jerih payah saya. Ini hasil saya memang memiliki ilmu ekonomi yang bagus sehingga saya pinter untuk berdagang atau bekerja. Ya. Nah, ini merasa takjub dengan dirinya sendiri. Oh, saya hebat. Ini sikap yang sombong atau sikap takjub terhadap dirinya sendiri, maka dia berlawanan juga dengan tawadhu. Maka tawadhu itu tidak boleh sombong dan juga tidak boleh ujub. Ini tawadhu. Oleh karenanya dua akhlak yang menjadi lawannya ini kata beliau madmuman, tercela. Ya. Dan beliau kemudian memberikan nasihat. Kata beliau, fayan bagi lil mu'min, ya, maka selayaknya bagi orang mukmin an yatawadhu, bersikap tawadhu fi ghairi madzallatin wala mahanatin, tanpa disertai menghinakan diri. Ya, maka di sini ada catatan ketiga kata beliau. Tawadhu ini tidak sama dengan menghinakan diri. Tidak sama antara tawadhu dengan menghinakan diri.
Tawadhu itu bersikap biasa. Ya, bersikap biasa di hadapan manusia, dia menerima kebenaran sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyampaikan ketika Nabi SAW menyampaikan ya bahwasanya la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi penyakit sombong. Kata sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, fa inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanatan. Wahai Nabi, orang itu seneng kalau misalkan pakai baju bagus, sandalnya bagus, ya, sepatunya bagus, celananya bagus, sarungnya bagus. Orang seneng, ya. Kalau misalkan pakai baju yang jelek, yang robek-robek orang, ya. Maka kata Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Itu bukan sombong. Jadi tidak akan mempengaruhi tawadhu ketika seorang misalkan memakai pakaian yang bagus selama tidak berlebihan. Semua yang berlebihan tentu jelek. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendatangi Khawarij, beliau pertama kali yang beliau lakukan, beliau berdandan, pilih baju yang paling bagus yang beliau miliki, pakai minyak wangi yang paling harum yang beliau miliki, pakai minyak rambut disisir rapi, ganteng, berangkat bersih. Sedangkan orang-orang Khawarij ini lesu, ya. Penampakannya itu ada yang kurus, ada yang matanya menghitam, karena banyak begadang. Begadangnya bukan dulinan HP, orang Khawarij begadangnya sholat, begadangnya baca Quran, begadang. Makanya penampilan sudah sangat lusuh, bajunya wis saonoe. Datang Ibnu Abbas pakainya ngejreng. Ya. Ketika datang, wah iki kena dititir wis. Maka langsung, wahai engkau adalah sepupunya Nabi SAW, kenapa engkau pakai baju semacam ini, seindah ini? Apakah kamu mencintai dunia? Maka kata Ibnu Abbas, wallahi saya pernah melihat Nabi SAW yang memakai baju lebih bagus dari baju saya. Ya, kating gepuk, kena ke gepuk. Ya, ini sudah gak bisa bantah sudah. Memang sengaja sahabat Ibnu Abbas, sengaja Ibnu Abbas. Dan itu bukan berarti Ibnu Abbas dalam kondisi sombong, tidak. Ya. Maka tawadhu beda dengan menghinakan diri. Menghinakan diri. Misalkan apa menghinakan diri? Ya dia diberikan nikmat Allah tapi tidak dipakai nikmat Allah. Memakai baju compang-camping dan seterusnya. Ya, tidak layak seorang muslim pakai baju semacam itu. Ya. Padahal dia memiliki rezeki. Ya, silakan dia pakai baju yang pantas, yang mantesi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi 'ala 'abdi. Allah Subhanahu wa taala senang kalau ada bekas nikmat yang Allah berikan kepada hamba terus dipertunjukkan, terlihat. Ya, ketika Allah beri rezeki, ya itu manfaatkan. Ya. Maka kata beliau beda antara apa? Tawadhu dengan merendah, menghinakan diri. Ya. Maka ini catatan kata beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa an yatarahama ma'al mu'minin, dan hendaknya bersikap kasih sayang kepada kaum mukminin. Wa yar'afa bihim, dan berlemah lembut. Di antara cirinya tawadhu dengan siapapun, apalagi sesama orang muslim, dia berlemah lembut, ya, dan bersikap baik. Ini salah satu cirinya tawadhu. Ya. Wa yarhamahum wa yalinu lahum, menyayangi mereka dan berlemah lembut terhadap mereka, wa yatawadhu, dan bersikap tawadhu. Maka ini diantara ciri tawadhu. Ketika bersama orang lain, dia sikapnya lemah lembut, sopan, biasa. Ya. Maka ini sudah masuk dalam kategori tawadhu. Masuk dalam kategori tawadhu.
Ya. Kemudian masalah berikutnya, ya, beliau menyebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan tawadhu. Ya. Beliau menyebutkan dalil yang berhubungan dengan tawadhu. Ya. Yang pertama, dalil yang membahas tentang balasan bagi orang-orang yang mau tawadhu. Apa balasan bagi orang yang mau tawadhu? Di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah." Itulah kampung akhirat. Maksudnya adalah surga. Kata Allah, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha." Kami ciptakan surga itu, kami jadikan surga itu lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Diperuntukkan surga itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia. Maksudnya kedudukan yang tinggi, dia tidak merasa dirinya berada di atas manusia yang lainnya. Dia tidak merasa sombong. La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, dan dia juga tidak ingin merusak. Dia tidak bersikap merusak. Dia ingin memperbaiki dengan sesama kaum muslimin. Dia ingin mencari maslahat yang paling baik untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Maka ini sikapnya orang yang beriman, sikap orang-orang para pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang sombong. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak senang, Allah tidak mencintai, tidak suka terhadap orang-orang yang mukhtal. Mukhtal itu sombong. Fakhur. Fakhur itu ya berbangga diri. Berbangga diri. Allah tidak senang. Ya, Allah tidak senang. Kemudian Allah menyampaikan wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik berlaku bagi orang yang bertakwa. Orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Dan di sini juga ada faedah di dalam ayat ini bahwasanya orang yang mampu untuk menjadi orang yang tidak menginginkan kesombongan, tidak menganggap dirinya tinggi di dunia dan tidak menginginkan kerusakan di antara manusia hanyalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang pertama. Yang mana dalil ini menjelaskan tentang balasan orang-orang yang mau tawadhu. Itu apa? Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Adapun Syu'ara ayat 215 ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang perintah untuk bersikap tawadhu dan lemah lembut kepada kaum muslimin. Ya, bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Ya. Ini seorang muslim itu tawadhunya seperti itu. Ya. Hukum asalnya kita bersikap lemah lembut kepada siapapun, tapi kepada kaum muslimin lebih lembut. Jangan kebalik. Ya. Kita bersikap baik sekali kepada orang kafir, kepada kaum muslimin kau wetinge, subhanallah. Ya, padha muslimi sembahyang ngadep kiblat. Kok gedingnya ngarang-ngarai geding pada orang kafir. Ya. Berbahaya. Ini sikap Khawarij zaman dulu. Sikap Khawarij. Ya. Ada satu kisah yang sangat masyhur dari kisahnya Khawarij yang dulu diperangi oleh sahabat Ali dan juga sahabat-sahabat yang setelahnya zamannya Muawiyah. Muawiyah ketika jadi khalifah itu pegel ngurusin Khawarij. Pegelnya luar biasa. Sahabat Ali, sahabat Muawiyah itu dicapekkan dengan Khawarij. Khawarij ini subhanallah, mereka itu membunuh sahabat. Sebagian sahabat ada yang sampai dibunuh. Ya, sebagian sahabat ada yang sampai dibunuh. Ya. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ya. Maka ada satu kisah di mana dia habis membunuh seorang sahabat. Kalau tidak salah Ammar bin Yasir. Ya, padahal Ammar bin Yasir ini sudah didoakan surga, bukan cuma beliau, sak keluarga ini didoakan surga kalian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabron ya alal Yasir fa inna mau'idakumul jannah.
ketika masih di Mekah, ya, Ammar, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah diadab, disiksa sama Abu Jahal dan teman-temannya. Kata Nabi cuma bisa mendoakan sabaro, keluarganya Yasir sabaro. Janji Allah kalian akan dapat surga. Sudah dijamin oleh Nabi SAW mendapatkan surga. Dibunuh orang-orang Khawarij. Dan istrinya juga dibunuh. Setelah membunuh, mereka melakukan perjalanan, ya. Kemudian ketemu babi. Karena ada babi, dibunuh pisan. Kemudian ada temannya ngomong, babinya itu punyanya orang kafir yang ada di sana loh. Kamu sudah ngomong belum? Oh iya, tak ngomong, tak njaluk ridhoni, subhanallah. Untuk membunuh babi, dia mencari ridhonya orang kafir. Tapi dia membunuh seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini kan pola pikirnya terbalik. Ya, Nabi SAW diperintahkan di ayat ini, Al-Syu'ara ayat 215, Allah menyampaikan, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahak, rendahkan sisi tubuhmu. Ini kiasan, maksudnya adalah bergaulah dengan lembut. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bergaulah dengan sahabat, dengan kaum muslimin, ya, dengan lemah lembut. Bergaulah dengan lemah lembut, wahai Muhammad, limanittaba'a, kepada orang yang mengikutimu, minal mu'minin, ya, dari orang-orang yang beriman pada Allah. Maka Nabi ini diperintahkan untuk bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin secara khusus. Adapun kepada orang kafir kita lihat posisinya di mana. Kalau di medan perang ya nggak ada yang namanya lemah lembut. Antara dia syahadat atau kita perangi, iya, atau kita perangi. Taib. Maka ayat ini, dalil kedua ini menunjukkan apa? Hendaknya kaum muslimin itu bersikap tawadhu dan berlemah lembut kepada semua manusia, wabil khusus terlebih lagi kepada kaum muslimin. Taib. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ketiga, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yang mana hadis ini berhubungan dengan, ya, sikap tawadhu dalam berbicara. Bersikap tawadhu dalam berbicara. Oleh karenanya di sini beliau memberikan mukadimah sebelum menyebutkan dalil. Beliau mengatakan fa'alal muslim an yalzamat tawadhu fil khitabi ma'an nas. Maka wajib seorang muslim itu untuk bersikap tawadhu ketika berbicara kepada sesama manusia. Wala yatakallama ma'ahum bi uslubil muta'alil mutakabbir, dan jangan berbicara dengan manusia dengan model berbicaranya orang yang sombong. Ya. Dengan berbicaranya, model berbicaranya orang yang sombong. Nah, dalilnya apa? Beliau sebutkan hadis riwayat Imam Muslim. Beliau menyampaikan, innallaha auha ilayya. Nabi SAW bersabda, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya, bahwasanya Allah telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, hendaknya kalian bersikap tawadhu. Hendaknya kalian bersikap tawadhu. Hatta sehingga la yafkharu ahadun, tidaklah seorang pun bersikap sombong, bersikap bangga, berbangga diri ala ahadin, di hadapan orang lain. Ya. Di hadapan orang lain. Berbicara ya biasa saja. Tidak dengan uslub, tidak dengan model-model pembicaraan yang menunjukkan kesombongan dirinya. Ya. Wala yabghiya ahadun ala ahadin, dan tidaklah melakukan kezaliman seorang pun kepada orang lain. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya termasuk sikap tawadhu dalam kalam ketika berbicara kepada sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat, ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dan dalil keempat ini menjelaskan tentang kita bahwasanya sikap tawadhu tidak membuat orang menjadi rendah kedudukannya. Kadang-kadang
Ya, menganggap bahwasanya ketika saya bersikap tawadhu, saya dipandang orang-orang nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Saya dianggap menjadi orang rendah. Tidak. Orang yang benar-benar tawadhu, dia malah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan direndahkan. Orang yang sombong bahkan yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya, dan itu sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi sunatullah. Ya. Dan ini bukan hanya apa namanya ada dalil gitu saja, tidak, tapi tabiat manusia sendiri. Fitrah manusia. Ketika ada orang mungkin ya, saudara, teman kita atau siapapun itu, pemimpin kita, dia berbicara kepada kita dengan model kesombongan, menunjukkan ya kehebatan dirinya dan seterusnya, kita akan merasa nggak nyaman. Secara tabiat manusia, normalnya kayak gitu. Ya. Tapi bukan berarti setelah itu orangnya pergi dirasani, mboten nggih. Wonge sombong kene gibah, nah ini sami mawon. Ya, kita merasa nggak cocok, ya sudah kita diam, kita simpan dalam hati. Ya, semoga Allah melindungi kita dari sikap semacam itu, kan gitu. Ya, maka dalam hal ini ya, dalil yang keempat adalah hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawadha'a ahadun wa ma tawadha'a ahadun, dan tidaklah bersikap tawadhu seseorang itu lillah, yang karena Allah. Nah, tawadhunya karena Allah. Ya, bukan tawadhunya riya. Tawadhu karena ada orang yang dia ingin mendapatkan perhatian darinya supaya dibilang tawadhu. Enggak, ini tawadhu yang dibuat-buat. Ini tidak karena Allah. Tawadhu yang karena Allah, tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah illa rafa'ahu, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Baik. Makanya beliau memberikan nasihat. Beliau mengatakan waqad daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam au arwa al-amthilati fit tawadhu. Ya. Dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi permisalan yang paling bagus dalam masalah tawadhu. Kalau misalkan kita tanya, contoh tawadhu yang benar itu seperti apa? Lihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqad wasafahu sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Bahwasanya para sahabat itu yang menyaksikan, menggambarkan bagaimana tawadhunya Nabi. Bagaimana tawadhunya Nabi? Kita tahu Nabi, beliau manusia, tapi beliau memiliki keistimewaan. Beliau seorang rasul, beliau seorang pemimpin. Tapi kata para sahabat apa? Bi'annahu, bahwasanya Nabi ini kana basyaran minal basyar. Koyok menungso liyane. Tidak ada bedanya. Bahkan orang yang mungkin nggak kenal Nabi sama sekali, ketika bersama dengan para sahabat nggak bisa bedakan. Iki di pemimpin nih. Ya. Mana pemimpinnya? Ya, orang yang gak kenal Nabi sama sekali, dan itu diterapkan, diikuti oleh para sahabat setelahnya. Bagaimana mereka bersikap tawadhu. Jadi kata para sahabat, Nabi ini manusia seperti umumnya, nggak ada bedanya. Meskipun beliau rasul, meskipun beliau pemimpin masyarakat, beliau biasa saja. Kata beliau, kana yakhdumu ahlahu. Nabi ini juga biasanya membantu keluarganya, istrinya dibantu, butuh apa ya dibantu. Wa yahlibu syatahu, dan beliau juga yang mengambil susu dari kambingnya. Beliau merah susu kambingnya di rumah. Ya. Beliau biasa sekali. Ya. Namun orang merasa ya, wah ini tidak layak kalau saya misalnya menjadi pemimpin, saya kaya bukan main, ya. Kok ejek jarangi umban misalkan. Ya. Ya, merasa malu gak, lanang yang gak ngewangi bojone, merentah gitu. Dik iki nih, kurang dicerengi, iki kurang diumbah, iki kurang dikorai. Enggak, Nabi itu membantu, kelihatan istrinya lelah dibantu. Tawadhu. Tidak memandang bahwasanya dirinya rasul, dirinya pemimpin. Enggak merasa khawatir nanti dipandang para sahabat, loh Nabi kok gitu ya membantu istrinya ya. Enggak. Nabi seperti itu, tawadhunya Nabi. Wa yakhdumu nafsahu. Ya, beliau juga ya
melayani dirinya sendiri, maksudnya ya beliau mungkin potong kuku, memotong kumis dan macam-macam. Ya, tidak dilayani oleh orang. Tidak dilayani oleh orang. Ya mungkin ada sebagian sahabat yang melayani, tapi beliau juga melayani dirinya sendiri. Ya. Wa yakhsifu na'lahu. Ya, beliau juga terkadang menjahit sandalnya. Ya, menjahit sandalnya. Wa kana la ya'ibu ta'aman, dan beliau tidak pernah mencela makanan yang ada di hadapannya. Ya. Tidak pernah mencela makanan yang ada di hadapannya. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu ya, la ya'ibu ta'aman qat. Nabi sallallahu enggak pernah mencela makanan sama sekali, kata Sayyidah Aisyah. Ini istrinya yang memberikan pengakuan, istrinya. Ya. Dan beliau menyampaikan, ya, ini ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau Nabi itu kerso selera, ya dimakan sama Nabi. Kalau enggak ya beliau enggak makan. Ya. Jadi beliau enggak pernah mencela makanan. Iki apa sih oleh masak iki gak ngalor gak ngidul. Ya, Nabi enggak seperti itu. Nabi mau ya dimakan, nggak mau ya nang warung. Ternyata warung ya jangan biar. Ya, nah, ini ya makan kurma atau apa gitu, cemilan. Ya. Wa kanatil amatu, yang kata beliau, dan pernah juga terjadi anak-anak kecil, budak perempuan yang masih kecil, ta'khudhu biyadihi, megang tangannya Nabi, fatan toliku bihi, kemudian mengajak Nabi muter-muter jalan-jalan, haitsu sya'at, kemanapun budak anak kecil tadi jalan. Ya, diajak Nabi nggih purun ngetuti lare alit. Itu tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tip. Kemudian pembahasan berikutnya beliau membahas tentang di antara bentuk-bentuk tawadhu. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa bentuk tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang beliau menyebutkan di antara bentuk-bentuk tawadhu. Ya, beliau menyebutkan ada 6 bentuk. Yang 6 bentuk ini masuk dalam kategori tawadhu. Yang kita berusaha untuk bisa ya melakukan hal yang akan kita baca ini. Maka beliau mengatakan qala min suwari wa madhahiri tawadhu. Di antara bentuk dan wujud tawadhu mayali adalah berikut. Yang pertama, di antara bentuk tawadhu yang pertama, mujalasatul fuqara wal masakin. Mau duduk bersama fakir miskin. Kapanpun. Gak pas ana butuh itu. Nah, kapanpun mau duduk bersama fakir miskin. Ya. Mengayomi, ya. Kalau misalkan dia seorang tokoh masyarakat ya melayani, ya. Dengan fakir miskin biasa, dia nggak meda-medakan. Wal mardho, juga mau duduk dengan orang yang sakit, mau mengunjungi orang sakit, nggak pandang bulu orang sakit itu orang yang miskin atau orang kaya, selama dia muslim bahkan dia kafir sekalipun. Kalau dia tetangganya dikunjungi atau dia saudaranya dikunjungi. Washabil ahad, atau orang-orang yang terkena musibah, mau duduk, mau bersama mereka. Wa ijabatu da'watihim, dan mau datang kepada undangan mereka selama tidak ada maksiat di situ. Mau datang, diundangi. Ya, tidak pilih-pilih. Ya, tidak pilih-pilih. Ya. Memandang ini enggak sak level misalkan, enggak mau datang, tidak. Itu menunjukkan ada kesombongan di dalam hati. Kalau kita bisa kita datang, kalau memang ada udzur kita mohon maaf. Ya. Wal aklu ma'hum, dan mau makan bersama mereka, bersama fakir miskin. Ya, mau makan bersama mereka. Tidak ada masalah. Wa mumasyatuhum fi thariqihim, dan berjalan bareng bersama mereka. Ya, berjalan bersama mereka. Ya. Maka ini adalah bentuk tawadhu yang pertama. Ya, bentuk tawadhu yang pertama. Ya, yaitu tawadhu bersama kaum fakir miskin dan orang-orang yang tertimpa musibah. Maka kita tidak bersombong diri, tidak memilih-milih manusia dari strata ekonominya. Semuanya kaum muslimin, semua kita sayangi, semua adalah saudara kita. Ya. Kalau yang kaya kita
datang, kalau yang miskin kita datang, ya, tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk tawadhu, as-sa'yu fi hajatil muslimin wa ijabatu da'watihim wa ikramuhum. Beliau menyampaikan. Yang kedua adalah berupaya membantu kebutuhan sesama kaum muslimin dan memuliakan mereka. Ini termasuk bentuk tawadhu. Ya, bentuk apa? Bentuk tawadhu. Maka termasuk kesombongan kalau misalkan ada seorang muslim yang butuh bantuan, padahal dia bisa bantu, dia tidak bantu. Ya, entah dia membantu dengan dirinya sendiri atau dia menjadi perantara mencarikan bantuan untuk orang lain. Nah, ini sikap tawadhu. Ya. Nah, kalau misalkan ya kita memiliki kelapangan rezeki atau kita memiliki kelapangan waktu, kita bisa membantu. Dimintai bantuan kita kok nggak mau, ya, karena memandang nggak penting, ya. Atau yang sebenarnya ada sisi takaburnya di situ, ada sisi kesombongannya, ya, kepada sama kaum muslimin. Tapi mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga di antara bentuk tawadhu, beliau mengatakan qala al-musannif hafizallahu taala alla yataqaddama ar-rajulu ala amsalihi bal yata'akhkharu anhum. Ya, tidak mengutamakan, ya, seseorang itu tidak mengutamakan dirinya di atas orang lain yang sekedudukan dengannya. Ya. Tidak, ya, mengutamakan dirinya atas orang lain yang kedudukannya sama dengannya. Ya. Ini bentuk apa? Bentuk tawadhu. Ya. Kemudian yang keempat, an yazura man huwa dunahu fil fadl
Ya. Dan yang ketiga tadi, an la yataqaddama ar-rajulu 'ala amsalihi bal yata'akhkhar anhum, orang tidak memajukan dirinya, ya. Tidak mengutamakan dirinya di atas orang lain yang selevel atau yang sekedudukan dengannya, dan ini terjadi di antara para ulama, di antara para sahabat. Ya. Beliau sahabat Abdurrahman bin Auf, ini kisahnya cukup masyhur. Suatu ketika di suatu hari beliau sedang makan, orang kaya Abdurrahman bin Auf. Makan besar bersama keluarga, anak-anaknya, istri-istrinya, budak-budaknya makan. Sebelum mau makan, beliau tiba-tiba berbicara, demi Allah dulu kami bersama Nabi, ya, kami bersama Nabi berperang, ya, berjihad di jalan Allah, sampai ada dari kami yang syahid, ya, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, ya, dan ketika dia mati, kafannya itu enggak cukup untuk nutupi tubuhnya. Padahal Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Padahal Abdurrahman bin Auf kalau secara kedudukan lebih tinggi harusnya. Karena dijamin surga, termasuk al-ashr al-mubasysyarin bil jannah. Dijamin Nabi masuk surga. Duduknya lebih tinggi. Ya. Tapi kata beliau, ya, dan Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Dan banyak itu terjadi, sahabat memuji sahabat yang lain, dia lebih baik daripada saya, dia lebih baik. Bahkan ada satu kisah, bosnya di satu tempat, di satu kota, daerah gitu, ada beberapa alim. Ada orang yang bertanya kepada alim yang pertama, apa pendapatmu tentang masalah ini, disampaikan pertanyaan bla 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 bla. Tanyakan pada Syekh Fulan. Dia akhirnya pindah ke Syekh B. Ya, tanya bla 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 bla, tanya ke Syekh Fulan, pindah ke C, sampai balik ke A. Sampai balik ke A. Karena mengetahui kedudukannya masing-masing. Mengetahui kedudukannya masing-masing. Ya. Kalau sekarang rebutan jawab. Buka ya pertanyaan gitu ya. Siapa yang tanya, saya jawab. Enggak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, subhanallah. Yang keempat kata beliau, wa an yazur man huwa dunahu fil fadl wa yahmil mata'ahu ma'ahu wa yamshi fi hajati. Beliau mengatakan yang keempat di antara bentuk tawadhu apa? Mau mengunjungi orang yang kedudukannya di bawah dia. Kedudukannya apa? Di bawah dia. Dan mau membantunya membawa barang atau ketika perjalanan, mau bantu. Padahal orang itu di bawah dia, kedudukannya di bawah dia, tapi mau bantu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Yang kelima, adamul israf fil mat'am wal mashrab, tidak berlebihan dalam makanan dan minuman, wa adamul khuyala fil malbasi wal maskan, dan tidak bersombong diri dengan pakaian dan tempat tinggalnya. Perlu diperhatikan. Kita sampaikan bahwasanya hukum asalnya pakaian itu terbagi menjadi dua. Pakaian atau perhiasan di tubuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, melebihi kadar wajar. Ya. Pakai baju tapi hiasannya luar biasa banyak, gemerlap dan seterusnya, di luar batas kewajaran, yang menunjukkan sombongan, kekayaan yang ditunjukkan, ya, maka ini dilarang. Meskipun menyatakan saya tawadhu, saya nggak sombong dengan pakaian ini dilarang. Ketika sudah di luar batas wajar, karena ini masuk israf. Karena ketika masuk israf tidak memperhatikan hati. Jenis pakaian yang kedua, pakaian yang bagus tapi dalam batas wajar. Nah, kalau pakaian yang bagus dalam batas wajar, ini juga ada dua kondisi. Dilihat hatinya. Kalau hatinya tidak memiliki sombong, tidak ada masalah. Seperti sahabat Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
para sahabat yang lain memakai pakaian-pakaian yang bagus. Tidak ada kesombongan, dia merasa biasa ya. Ini pakaian yang misalkan pakaian ya dipakai juga oleh sebagian kaum muslimin, nggak masalah. Tapi kalau pakaian yang bagus ini meskipun dia nggak sampai batas berlebihan, tapi di hatinya ada sombong. Para ulama memberikan contoh, misalkan dia berpakaian dengan pakaian yang seolah dia adalah alim, padahal dia nggak alim, dia ingin bersombong diri. Atau menunjukkan bahwasanya dirinya adalah seorang alim dengan pakaiannya. Dengan pakaiannya. Dalam hatinya ada kesombongan itu, maka ini juga berdosa. Bukan karena pakaiannya, tapi karena hatinya tidak benar. Ya, karena hatinya tidak benar. Ya. Oleh karena beliau mengatakan, ya termasuk bentuk tawadhu adalah tidak berlebihan. Dan kalau itu tidak berlebihan juga nggak boleh sombong. Baik dalam makanan, ya, atau dalam minuman, ya, atau dalam pakaian, atau tempat tinggal, ya, atau tempat tinggal. Kemudian yang keenam kata beliau, termasuk bentuk tawadhu qabulun nushi min ayyi ahadin wa adamu raddil haqqi ba'da tabayyunihi. Ini yang cukup sulit. Di antara bentuk tawadhu apa? Di antara bentuk tawadhu adalah mau menerima nasihat dari siapapun dan tidak menolak kebenaran ketika dia tahu itu benar. Ini catatan ya, tidak menolak kebenaran ketika tahu dia benar. Karena bisa jadi kita menyampaikan sebuah kebenaran ini, tapi menurut orang itu ini bukan sebuah kebenaran, ini salah. Maka tidak otomatis disematkan pada dirinya sombong. Sebelum sombong, dia disifati ketidaktahuan dulu, jahil dulu. Maka kita yang menyampaikan juga nggak boleh langsung menjas. Jadi wong sombong dikandani gak kena. Kata Nabi SAW kepada sahabat Usamah, asyaqaq ta'an qalbah. Ketika ada orang yang bersyahadat, ketika sudah mau ditebas sama Usamah, kok isok, kok pateni padahal wis syahadat. Kata Usamah, wahai Nabi, cuma pura-pura. Wis kok belek ta dodone. Kamu tahu isi hatinya? Nabi marah sekali. Sama juga ketika mungkin kita memberitahu orang nggak diterima, ya kak koyo ngono. Sebenarnya kayak gini misalkan. Kemudian kita menjas orang itu, jadi gak kena dikandani sombong, kayak Fir'aun, tambah kayak Fir'aun tambah. Subhanallah. Bisa jadi dia nggak tahu memang. Yang dia tahu seperti itu dan kita tidak menjelaskan dengan baik, atau mungkin penjelasan kita yang belum dimengerti oleh orang tersebut. Banyak variabel-variabel yang menggugurkan orang itu dari kesombongan. Fa'ala kulli hal, maka termasuk bentuk kesombongan adalah kita mau termasuk bentuk tawadhu adalah kita mau menerima nasihat. Ketika dinasihati orang dan nasihat itu memang benar gitu. Memang benar. Siapapun pasti mengatakan itu benar. Misalkan kita dinasihati sabar. Ini kan jelas nggak mungkin ada orang yang akalnya baik kemudian mengatakan sabar itu elek, nggak mungkin. Dinasihati sabar, iya sabar. Itu tawadhu. Dan tidak menolak kebenaran ketika tahu dia itu adalah hal yang benar. Kalau tahu itu hal yang benar terus dia tolak, ini juga kesombongan. Ini juga kesombongan. Padahal itu adalah hal yang benar, namun kita tolak. Maka ini adalah di antara 6 bentuk tawadhu yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah. Dan di sini yang terakhir ya, yang terakhir ini saya sampaikan sebuah nasihat yang menurut saya cukup bagus sekali yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Ketika beliau membahas tentang masalah sombong, beliau menyampaikan bagaimana supaya kita tidak bersikap sombong dan berbangga diri dengan diri kita. Kata beliau, fa'tiqaduka fi nafsik annaka khairun min ghairik jahlun mahdun. Kata beliau, kalau kamu yakin kamu lebih baik daripada orang lain, kamu bodoh. Kata beliau. Memang Ghazali memang dalam nasihat-nasihatnya langsung blus gitu kadang. Subhanallah. Kata beliau, kalau kamu yakin kamu lebih baik dari orang lain, berarti kamu bodoh. Iya, berarti kamu bodoh. Dan kata beliau, balian bagi an la tambur ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Yang seharusnya itu tidaklah kamu melihat kepada orang kecuali kamu pandang orang itu lebih baik daripada saya.
Ini untuk menghancurkan rasa sombong dan ujub terhadap dirinya sendiri. Janganlah pandang orang kecuali kita anggap orang itu lebih baik daripada kita. Ya, maka dengan itu kita akan turunkan ya tensi sombong kita. Dan kata beliau, fa in ra'aita saghiran, ya, beliau berikan contoh, misalkan prakteknya, gimana prakteknya? Kata beliau, fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana 'asaituhu fala syakka annahu khairun minni, kata beliau. Prakteknya, contoh, kamu lihat anak kecil, kata Imam Ghazali, maka kamu katakan dalam hatimu, anak kecil ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia belum bermaksiat pada Allah sedangkan saya sudah banyak maksiatnya. Maka dia lebih baik daripada saya. Ya. Jadi beliau bukan hanya menyampaikan teori tapi prakteknya. Bagaimana mempraktekkan teori, kata beliau. Contoh yang lain, wa in ra'aita kabiran, kalau melihat orang yang lebih tua darimu, qulta hadza qad abadallah qabli fala syakka annahu khairun minni. Kalau kamu lihat orang yang lebih tua darimu, katakan dalam hatimu, orang ini lebih baik daripada saya. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena dia sudah lebih duluan ibadah daripada saya. Lebih duluan ibadah. Husnudzon kita. Husnudzon. Dia lebih duluan ibadah daripada saya. Wa in kana aliman. Nah, kalau misalkan kita melihat orang alim misalkan, maka kita mengatakan, ya orang ini lebih baik daripada saya. Kulta, maka katakan, hadza qad u'tiya ma lam u'ta wa balagha ma lam ya'bluk wa 'alima ma jahiltu. Orang alim ini sudah diberikan sesuatu yang saya tidak diberikan. Sudah mencapai derajat yang saya tidak bisa mencapainya. Dan dia mengetahui apa yang saya nggak tahu. Maka dia lebih baik daripada saya. Wa in kana jahilan. Nah, kalau misalkan kamu melihat orang jahil, orang nggak tahu, orang awam biasa, nggak paham, kul tak katakan, hadza asallah bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Subhanallah. Kalau kamu melihat orang jahil kemudian berbuat maksiat, maka katakan dalam dirimu sendiri, orang ini lebih baik daripada saya. Loh, kenapa? Orang ini bermaksiat karena nggak tahu. Saya bermaksiat padahal tahu. Nasihat beliau, subhanallah. Itu cara kita untuk merendahkan tensi kesombongan kita, ujub kita terhadap diri kita. Ya. Maka kata beliau, fahujjatullahi alayya akad wa ma adri bima yukhtam li wa bima yukhtam lahu. Kata beliau, maka hujahnya Allah atas saya, ya ini pasti lebih ditegakkan. Karena saya tahu tapi tetap langgar. Tetap melanggar. Karena orang jahil nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu bagaimana akhir hidup saya, dan dia juga nggak tahu bagaimana akhir hidupnya. Bahkan kata beliau, wa in kana kafiran, jika kamu melihat ada orang kafir, kata beliau, kulta, katakan dalam dirimu sendiri, la adri asa an yuslim wa yukhtam lahu bi khairil amal. Saya nggak tahu, bisa jadi orang itu masuk Islam dan ditutup umurnya dengan husnul khotimah. Sehingga kita tidak akan merasa sombong dengan hal tersebut. Ya. Wa amma ana, kata beliau, adapun saya, fa asa an yudillanillah fa akfur fa yukhtam li bi syarril amal. Bisa jadi saya ini diberikan su'ul khotimah dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin. Tapi di sini adalah beliau memberikan contoh, ya, bagaimana kita supaya tidak memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu akan menurunkan tensi kesombongan kita dan akan meningkatkan apa? Kualitas tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga nasihat ini bermanfaat ya untuk kita pribadi dan juga jamaah sekalian. Wallahu taala alam. Shallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.